Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Esaluna dari kelas 10 Farmasi 2, nomor urut 3. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan Bogor ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Masa awal Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 atau 591 Saka. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Pajajaran merupakan bawahan Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman Atma Hariwangsa Panunggalan Tirtabumi, menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indrapasta. Dari Ganggasari, dia memiliki 2 anak, yang keduanya perempuan. Dewi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Sedangkan yang kedua, Soba Kancana, menikah dengan Dabuntahyang Srijayanasa, yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh, Wreti Kandayun, memberontak, melepaskan diri dari Tarumanegara, serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Dari seluruh raja yang memimpin, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja banyak melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan negara dan rakyat, seperti membangun jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan serta Wonogiri, membuat telaga besar yang diberi nama Telaga Maharena Wijaya, membangun keputren atau tempat tinggal para putri, dan membangun tempat hiburan. Pada masa kepemimpinannya, pertahanan negara diperkuat dengan memperkuat angkatan militer, agar peristiwa seperti peristiwa Buba tidak terulang. Selain itu, dibuat aturan mengenai pemungutan upeti agar tidak terjadi kesenang-wenangan dan juga memberikan desa perdikan untuk semua pendeta beserta pengikutnya, sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan para rakyat. Keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Ajaran agama Islam mulai masuk dan memiliki pengaruh yang kuat. Pajajaran akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Portugis agar bisa mengimbangi Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Pajajaran lalu memberikan kesempatan untuk perdagangan bebas di pelabuhan Kerajaan Pajajaran, dengan imbalan berupa bantuan militer jika Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang Pajajaran. Kekuasaan dari Pajajaran akhirnya jatuh ke Kesultanan Banten di tahun 1524 Masehi, dan pasukan Demak yang bergabung dengan Cirebon mendarat di Banten. Dan ajaran Islam yang dibawa para pendatang pun menarik perhatian dari masyarakat sampai ke pedalaman Wahanten Girang. Berikut adalah raja-raja yang memerintah di Pakuan Pajajaran. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi, bertahta di Pakuan. Yang kedua, Surawisesa pada tahun 1521 sampai 1535 Masehi, bertahta di Pakuan. Yang ketiga, Ratu Dewata pada tahun 1535 sampai 1543 Masehi, bertahta di Pakuan. Yang keempat, Ratu Sakti pada tahun 1543 sampai 1551 Masehi, bertahta di Pakuan. Dan yang terakhir, Ratu Nila Kendra pada tahun 1551 sampai 1567 Masehi, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Pajajaran, yaitu Prasasti Batu Tulis, Prasasti Cikapundung, Candi Bojong Menje, Situs Karangmulian, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Pasir Datar, dan Komplek Makom Keramat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.